Hai, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, di video ini gue akan bahas langkah-langkah spesial dalam permainan catur. Jadi dalam permainan catur, ada juga loh langkah yang spesial. Kalian udah pernah jalanin langkah spesial ini belum? Saya akan bahas secara mendalam. Jangan lupa diklik dulu tombol like-nya, di-share dan di-subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Saya juga membuka kelas catur privat dan kelas untuk teman-teman yang pengen lebih expert untuk bermain catur. Latihan sama RL Chess. Saya yang akan mengajar. Teman-teman, langsung aja ya, tanpa basa-basi, biar nggak buang waktu kalian. Kita bahas langkah spesial dalam permainan catur tuh ada apa aja sih? Yang pertama nih, kita akan bahas tentang gerakan en passant. Gerakan yang sulit untuk dijelaskan kalau kita bermain di pos ronde atau pertama kali kita bermain catur mungkin shock melihatnya. Jadi gini, contoh, putih mainin langkah E4, hitam mainin langkah D5, kemudian putih E5 dan hitam F5, putih makan pion F6. Hilang nih pionnya. Kok bisa? Nah, ini adalah gerakan spesial. Jadi kalau biasanya teman-teman, kalau kita balik nih, biasa main E4, D5, pion makan pion itu bisa dilakukan, itu wajar. Ini langkah normal pion. Nah, yang terjadi pada saat E4, D5, E5, F5 adalah gerakan spesial. Jadi peraturannya, kalau pion kita atau pion lawan sudah masuk baris kelima, kemudian kita atau lawan menjalankan dua langkah pionnya dari letak aslinya, maka kita bisa lakukan en passant. En passant harus dilakukan saat itu juga, tapi ini sepenuhnya hak kalian, sepenuhnya hak pemain. Apakah en passant harus dilakukan ketika terjadi kesempatannya? Tidak. Jadi kalian pikir-pikir deh, ada keuntungan nggak dari sini? Kemudian en passant harus dilakukan saat itu juga. Contoh, kita mainin langkah D4 setelah hitam F5, kemudian hitam C6. Saya mau en passant. Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi en passant harus dilakukan saat itu juga. Kemudian teman-teman harus tahu nih, kalau misalkan kita balik ke posisi tadi, putih E4, D5, E5, hitam F6, putih D4, hitam F5, apakah bisa en passant? Tidak. Maka yang perlu diingat harus dari letak posisi awalnya. Jadi kalau satu langkah begini, apakah bisa en passant walaupun dia berdiri bersampingan kayak gini? Tidak bisa. Jadi catat, ini adalah gerakan spesial en passant. Pada awalnya, pemain yang mengajukan gerakan en passant salah satunya adalah Ron Nimzowitsch kalau baca dalam sejarahnya. Ya, jadi Nimzowitsch nggak suka nih kalau misalkan kok pion lawan bisa jalan bebas gitu aja. Nah, dia protes dan akhirnya adalah modernisasi, yaitu gerakan en passant. Ini yang pertama, kemudian kita yang kedua. Teman-teman pasti juga sering lihat gerakan spesial ini. Putih E4, hitam E5, putih kuda F3, hitam kuda C6, putih bisop C4, hitam bisop C5. Putih lakukan jalan ini. Apa ini namanya, teman-teman? Ini namanya gerakan rokade atau bahasa Inggrisnya castle. Bahasa awamnya dulu saya mengenalnya dengan sebutan lukir, blokade. Kalau di daerah kalian namanya apa, guys? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah gerakan spesial di mana ini menjadi prinsip dasar dalam fase teori atau opening. Di langkah-langkah awal, bagusnya kalian langsung mengamankan raja seperti ini dengan tujuan fungsinya menghidupkan benteng kalian yang di pojok juga. Tapi untuk melakukan gerakan ini ada beberapa syaratnya. Pertama, yang paling basic adalah tidak ada yang mencegah supaya bisa lakukan rokade. Nah, rokade dalam catur juga ada dua ya. Pertama ke sayap raja atau ke sayap menteri. Jadi tidak ada yang mencegah supaya raja bisa lakukan rokade. Kemudian yang kedua, raja dan benteng belum pernah bergerak. Jadi contoh nih, misalkan benteng kalian udah gerak ya, H6, benteng G1, terus lawan kuda ke petak E7. Mau rokade nggak jadi nyerang. Benteng geser lagi, kemudian rokade. Apakah boleh? Nggak boleh dong. Maka peraturannya benteng tidak boleh bergerak dan raja juga belum pernah bergerak sekalipun. Makanya banyak orang yang merasa rugi kalau rajanya udah bergerak, mereka tidak bisa melakukan rokade. Poin berikutnya, ini peraturan yang harus kalian ketahui. Contoh, dalam posisi seperti ini,
ada perwira lawan yang mencegah gerakan raja untuk ke petak G1, dia harus melewati petak F1. Apakah putih bisa rokade? Tidak bisa. Jadi harus menutup penjagaan dari perwira lawan terlebih dahulu. D3, A5 baru rokade. Nah, bagaimana kalau yang dibatasi adalah gerakan benteng? Itu seringnya terjadi pada posisi rokade panjang. Jadi contohnya seperti ini. Misal, ini contoh aja ya teman-teman. Misal, ada gajah di petak G6. Terus pion putih udah nggak ada. Seperti ini ya. Nah, ini kan gajahnya membatasi gerakan benteng. Apakah kita bisa rokade panjang? Sorry, ini di sini ya. Maka jawabannya bisa. Karena kalau benteng dibatasi nggak masalah, tapi kalau raja yang dibatasi itu yang tidak boleh. Apalagi ya kira-kira gerakan lainnya? Oh iya, dalam posisi skak, misal posisi raja di petak E1. Kemudian gajah lawan melakukan skak di sini. Apakah kita bisa kabur dengan rokade? Maka jawabannya tidak boleh, harus menyelesaikan ancaman terlebih dahulu, yaitu dengan menutup dulu lawan jalan, baru rokade. Itu adalah gerakan spesial yang kedua, yaitu rokade. Nah, yang ketiga apa ya? Yang ketiga adalah promotion atau promosi. Jadi gini, kalau misalkan pion kita sudah masuk di baris 8, contohnya seperti ini, maka kita bisa promosi. Pion ini dari petak G2 maju terus ya, contoh. Masuk ke baris ke-8, dia bisa promosi. Promosi jabatan nih. Bukan ya teman-teman. Ini promosi. Bisa memilih perwira yang paling besar sampai yang terendah. Jadi pion lagi nggak boleh tapi. Nah, teman-teman, kalau kita jadi queen, nah ini namanya promosi. Tapi kalau misalkan dia bukan jadi perwira yang paling besar, contoh jadi kuda, ini namanya under promotion. Dua-duanya punya keuntungan. Promosi yang menjadikan kita queen jelas memiliki keuntungan karena dalam posisi ini kita butuh skakmat ya. Nah, ketika kita under promotion juga penting apabila posisinya memungkinkan untuk dapetin contoh seperti ini. Kita masih punya, terus di sini dia ada queen. Dia di sini raja, kita pion di sini. Kita promosi jadi kuda supaya kita dapetin skakster. Itu bisa dilakukan under promotion. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman. Kalau gamenya dilanjutkan apakah menang, kayaknya perlu dihitung lagi. Oke, ini disebut dengan under promotion. Kemudian berikutnya stalemate ya. Jadi dalam permainan catur langkah, jadi udah 3 langkah spesial ya. Pertama en passant, rokade, ketiga adalah promotion atau promosi. Keempat yaitu stalemate. Stalemate adalah ketika lawan memiliki waktunya melangkah, giliran lawan melangkah tapi dia tidak memiliki gerakan legal, gerakan yang sah untuk melangkah. Jadi contohnya ini black to move. Gimana jalannya? Nah, maka ini akan remis ya, karena lawan tidak memiliki petak untuk bergerak. Kalau ke sini ada raja lawan, ke sini ada raja, ke sini ada pion. Nah, stalemate ini terjadi dalam posisi raja tidak terancam. Kalau misalkan rajanya terancam, tidak bisa bergerak, namanya checkmate. Oke, namanya skakmat. Nah, penting banget untuk kita, apa keuntungan stalemate? Ya, contoh misalkan dalam endgame ya, supaya kita nggak kalah, jadi kita stalemate. Ya, contoh dalam posisi endgame seperti ini. Kita punya gajah di sini, raja di sini. Ya, terus pion lawan ada lagi di sini. Ya, kita makan supaya apa? Ini kan stalemate. Ini salah satu tema yang tapi ini bukan stalemate aja ya, tapi ini posisi yang nggak bisa menang. Kayak gitu. Jadi, bisa juga sering terjadi ketika waktu kita tinggal sedikit, kita punya queen,
Kemudian lawan tinggal raja, kita coba batasin terus, kita keterusan. Dan akhirnya dia nggak punya gerakan legal untuk bisa kabur. Ini adalah stalemate. Yang terakhir mungkin adalah zugzwang ya. Zugzwang dari bahasa Jerman. Giliran waktunya kalian melangkah, tapi setiap gerakan kalian malah jadi kalah. Jadi serba salah deh. Seperti apa ya? Seperti contohnya begini mungkin ya. Ini waktu kita melangkah, ya kita melangkah. Jalan kemana ya? Wah, ini remis ya di sini. Di sini guys. Kalau saya ke sini kalah, ke sini kalah, ke sini kalah juga. Jadi kita nggak bisa pause kan dalam permainan catur. Tunggu, saya mau skip dulu langkah ini, lu langkah lagi, boleh nggak? Nggak bisa. Nah itu adalah gerakan zugzwang salah satunya. Ya atau dalam perebutan pion biasanya dalam posisi seperti ini. Nih. Gimana nih? Kalau misalkan ke sini, saya ke sini. Kalau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu adalah gerakan zugzwang. Segitu dulu teman-teman gerakan spesial dalam permainan catur. Kalau ada yang kurang boleh ditambahin di kolom komentar. Semoga video ini bisa mencerdaskan kalian buat teman-teman yang belum tahu langkah-langkah spesial dalam permainan catur. Jangan lupa bantu saya untuk terus berkembang dengan channel YouTube ini. Dan saya sudah memberikan impact yang besar untuk catur di Indonesia, karena sebagian besar AdSense dari RL Chess untuk saya gunakan menjadi sponsor Liga Catur Junior yang sudah berjalan semenjak saya dapat AdSense di YouTube. Support RL Chess, kalau mau kerjasama silakan hubungi saya di Instagram. Apa komentar kalian teman-teman? Pernah nggak kalian lakukan gerakan spesial dan apa cerita kalian dengan gerakan spesial ini teman-teman? Coba kasih komentar yang baik guys.